hari Ahad kemarin, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat melahirkan rekomendasi yang meliputi 4 aspek. Ada yang terkait dengan aliran-aliran yang menyimpang. Yang kedua, terkait dengan kemaksiatan, penyakit masyarakat LGBT. Ada 2 lagi, yaitu terkait dengan zakat dan terkait dengan memilih pemimpin pilkada. Tapi yang anehnya, yang 2 yang pertama tidak dibicarakan orang, sedangkan masalah zakat dan masalah pilkada heboh, bahkan sampai melahirkan fitnah kemana-mana. Bahkan nama surau ini pun mereka persoalkan. Ulama menyampaikan itu tulus karena melihat persoalan, karena sudah ada terlihat di depan mata, demi untuk umat secara keseluruhan. Tidak perlu pula menfitnah. Ketua MUI terlibat dukung-mendukung. Di dalam perjalanan hidup saya semenjak datang dari Mesir tahun 97, berkiprah di Majelis Ulama, belum pernah saya menjadi tim sukses siapapun, dan tidak akan, belum pernah saya naik panggung untuk menyanjung atau mengangkat si fulan, belum pernah saya mengantarkan orang untuk mendaftar ke KPU dan berbagai macam. Tetapi yang saya ingatkan adalah jangan sampai fatwa, rekomendasi, nasihat ulama ditutupi dengan itu. Kalau ada yang melakukan itu adalah suatu perbuatan yang sangat zalim kepada orang lain juga, karena dia telah mementahkan itu padahal ulama telah mengkaji dan mendalaminya. Ada 2 perkara. Yang pertama, perkara zakat. Apa kompetensi Majelis Ulama? Ada yang bertanya begitu. Kalau secara perundang-undangan MUI tidak bisa menghambat dan berbagai macam, karena itu rekomendasi itu adalah nasihat dan peringatan. Tentu yang dituntut di situ adalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mesti bicara. Sebab kalau ulama diam, setelah persoalan ini terpampang di hadapan mereka, mereka berdosa karena mereka menyembunyikan hal yang telah mereka ketahui, padahal amanah ada di tangan mereka. Ini yang tidak tertahankan. Kenapa saya katakan demikian? Karena persoalan zakat ini bukan persoalan ringan, dan MUI baru mencoba mengurai satu persatu. Kalau seandainya kita urai secara umum, bahkan pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Basnas, banyak Basnas di Sumatera Barat ini tidak bersesuai dengan fatwa Majelis Ulama yang telah diambil oleh Basnas itu sendiri. Zakat misalnya untuk pegawai negeri yang semestinya berdasarkan fatwa dan telah dipakai oleh Basnas sendiri, fatwa MUI tersebut, yaitu diukur dengan nisab. Nisabnya itu adalah nisab emas, 85 gram emas, berdasarkan fatwa dan berdasarkan juga kepada arahan dari Basnas RI. Dan kapan itu Basnas di daerah ini telah mengevaluasi nisab itu setelah bertahun-tahun? Bahkan tadi saya mendengar dari jamaah yang 4 juta pun dipotong, yang 3 juta pun dipotong. Kalau memang itu atas nama zakat, bagaimana menghitungnya? Coba renungkan. Apakah MUI tidak boleh bicara di sini padahal fatwanya dipakai? Coba direnungkan dengan tenang, dengan dada yang lapang. Kalau dahulu harga emas 1 gram itu mungkin 700, mungkin 600. Kalau sekarang sudah 1.300.000 per gram, berarti 85 gram itu lebih kurang 110 juta. Kalau dikalikan 110 juta dibagi 12, berarti penerimaan orang itu netonya baru yang kena zakat adalah 9 juta. Ayo sekarang siapa yang bergaji 9 juta? Ini emas sudah 1.300.000.
Tetapi ukuran nisab masih ketika emas senilai 800 atau 700 ribu. Bahkan ada yang tidak mengukur itu, hanya berdasarkan keputusan dari pemimpin, potong-potong. Nah sekarang ulama berbicara demi siapa? Apakah ulama yang menerima zakat itu? Tidak. Bahkan kegiatan keulamaan pun di Sumatera Barat yang saya bisa ketahui itu tidak ada bisa dibiayai dengan dana zakat itu, walaupun sudah diingatkan. Jadi apabila fatwa ulama kemudian diseret-seret ke ranah politik yang praktis seperti itu, yang rugi adalah umat itu sendiri. Ya terkait dengan Basnas Bukit Tinggi, secara eksplisit disebut di dalam keputusan itu. Nah sekarang diingatkan, kenapa Basnas Bukit Tinggi? Basnas Bukit Tinggi sudah 2 tahun wahai kaum muslimin berada di dalam pengawasan kita. Artinya apa? Memang kita secara hukum tidak berhak mengawasi mereka. Ada Kementerian Agama, ada Basnas Provinsi, tetapi secara moral, secara syar'i ulama bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Fatwa kami saudara-saudara pakai untuk mengambilnya ke tangan umat. Dan di dalam undang-undang itu juga ada masyarakat diberi kewenangan pula, ada ruang untuk melakukan pengawasan. Masyarakat orang per orang boleh, masa lembaga keulamaan tidak bisa? Makanya kita ingatkan 2 tahun, waktu yang cukup panjang, sampai akhirnya MUI Sumatera Barat meminta ke Basnas RI. Sudah 1,5 tahun yang lalu saya sampaikan kepada komisioner, salah seorang ketua di Basnas Pusat itu, tolong diselesaikan, karena ini akan menimbulkan kehilangan kepercayaan umat dan akan menjadi presiden buruk yang bisa ditiru kalau persoalan tidak diselesaikan. Bahkan sudah turun tim investigasi, datang bertemu dengan MUI, sudah rapat di Basnas Provinsi, menghadirkan lengkap termasuk Basnas Kota Bukit Tinggi ini dengan tim investigasi dari pusat. Hadir MUI, Dewan Pimpinan, Komisi Fatwa, dan sudah kirim surat pula kami 15 hari yang lalu, karena kami mendapat informasi bahwa hasil itu tidak maksimal ditindaklanjuti. Apa sikap MUI melihat itu semua lagi? Ini stagnan, ini terhambat, sedangkan harta umat dikumpulkan. Tidak ada jalan lain. Karena itulah maka kami katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ini harta umat. Jangan jadikan kewenangan kekuasaan menjadi jalan untuk menjangkau harta orang lain, tetapi kita abaikan petunjuk syariat tersebut. Nah ini demi apa? Karena sayangnya ulama kepada umat, sayangnya ulama kepada pengelola zakat itu. Kenapa? Tanggung jawab yang saudara-saudara pikul kelak di akhirat tidak akan bisa lolos dari pertanggungjawaban itu. Dan itu tidak bisa kami paksa. Kami hanya menghimbau bagi orang yang punya hati, punya rasa. Saudara mau memusuhi saya sebagai ketua MUI, hak saudara-saudara semuanya. Tetapi saya takut pada Allah, dan saya sudah sampaikan ala qad ballagtu, Allahumma fashhad.